Beliau panggil saya Buya pula, walaupun saya ini murid. Buya katanya. Ambo tengok di dalam Nahdoh rato-rato anak-anak yang sukses itu anak-anak yang uang tuanya mau pepolu, kalau bahasa Oconya mau pepolu, berkeringat habis-habisan ayah bundanya menafkahi anak, pontang panting dia demi menyekolahkan membayar SPP anak, itu yang cenderung anaknya berhasil jadi orang. Tapi Buya, kata beliau, orang tua yang cenderung gratis nak gratis, gratis nak gratis, nggak ada tuh kadang-kadang, nggak ada yang gratis Buya, nggak ada yang bisa dikurangi Buya. Itu justru cenderung anaknya sulit menjadi orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Seluruh pengurus yang kami hormati, orang tua kami yang kami muliakan, kami cintai karena Allah, ibu dan bapak yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah, sidang jamaah maghrib rahimakumullah, insyaallah senantiasa diberikan kebahagiaan zahir dan batin oleh Allah Ta'ala dan diselamatkan dunia wal akhirahnya, amin ya rabbal alamin. Malam ini ibu dan bapak rahimakumullah, kita mengkaji hadis yang sangat pendek. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, telah berfirman kata Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan Allah Ta'ala yang berfirman oleh Nabi, inilah yang kita kenal dengan istilah hadis qudsi. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, telah berfirman kata Nabi Allah tabaraka wa ta'ala. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ya bani Adam, hai bani Adam, anfiqa, nafkahkanlah hartamu, lalu unfik alaika, aku kata Allah yang akan menafkahimu. Hadisnya sangat pendek. Nafkahkanlah hartamu, aku kata Allah yang akan menafkahimu. Ibu dan bapak rahimakumullah, tidak ada jaminan yang paling hebat sehebat jaminan yang memiliki langit bumi beserta seluruh isinya. Tidak ada satupun yang mampu memberikan sebuah jaminan sehebat pemberi jaminan itu adalah yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengayakan, yang memiskinkan, yang mendatangkan dan yang mencabutkan. Tentu jaminan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ibu dan bapak rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala selaku pemilik segala kekayaan memberikan kita jaminan. Ya bani Adam, hai bani Adam, anfik, nafkahkan hartamu, berikan hartamu, salurkan hartamu, unfik alaika, kata Allah, aku yang akan menafkahimu. Bermakna ibu dan bapak rahimakumullah, ini sebuah jaminan. Kalau kita memberi, maka zat yang maha memberi yang akan memberi. Kalau kita keluarkan, maka zat yang menghadirkan seluruh harta benda dan kekayaan yang akan menjaminkan apa yang kita keluarkan. Jadi mestinya ibu dan bapak, kalau yang menjamin itu Allah, mestinya ini tak ada sedikit pun hati itu bercabang. Tak ada sedikit pun hati itu, kalau istilah orang Minang, bersanding dia lagi. Tak ada sandiong lah, tak ada wunciong lah, bulet sebulet-bulet, yakin seyakin-yakinnya, memang hakul yakin, tak
sedikit pun keraguan bahwasanya kalau kita mengeluarkan nafkah, pasti Allah akan menjaminkan nafkah itu kepada diri kita. Bagaimana cara kita membuktikan itu? Oh, banyak sekali, Bunda Bapak, banyak sekali. Di antaranya, paling tidak dalam beberapa hal ini, Bunda Bapak rahimakumullah, kita akan bisa menengok betapa kayanya Allah Ta'ala. Pertama, Ibu dan Bapak rahimakumullah, ketika seorang suami menafkahi istrinya, ketika seorang ayah menafkahi anak-anaknya, itu nampak oleh kita. Tak sedikit Ibu dan Bapak rahimakumullah, seorang laki-laki dulu sebelum menikah tak punya pekerjaan, menikah dia dapat pekerjaan. Sebelum menikah tidak ada pekerjaan. Setelah menikah ada pekerjaan. Artinya ketika dia sendiri, rezekinya hanya untuk minyak motor dia saja. Tapi ketika diberikan oleh Allah dia amanah berupa istri, maka rezeki istri itu pun dititipkan ke atas pundak. Maka yang bujang-bujang jangan ragu untuk menikah. Yang sudah menikah itu lanjutkan. Suaya. Ibu dan Bapak rahimakumullah. Makanya kita kalau mendengar banyak perkataan orang-orang tua dulu, Pak Ustaz, waktu di awal-awal menikah dulu, raso-rasonya tidak mungkin rezeki macam itu. Dulu awal-awalnya sulit Pak Ustaz, cuma di ayah ko suko menengok abang ko, berjumpa jo abang di masaji, langsung nyo terima pinangan orang tua abang ko Pak Ustaz. Ambo pun awal-awal tak suka do Pak Ustaz, tapi kena perintah orang tua menikahlah kami. Apa yang terjadi? Ibu dan Bapak rahimakumullah, barazaki suami itu Pak setelah beristri, lahir anak cik bertambah rezeki, lahir anak kedua bertambah rezeki, lahir anak ketiga bertambah pula rezeki, hingga kata orang banyak anak banyak rezeki. Itu bukan perkataan main-main, itu perkataan tauhid, itu perkataan tauhid. Itu kata sebagian orang, mana mungkin banyak anak banyak rezeki. Bagi orang yang tidak mengimani setiap yang bernyawa ada rezeki, itu mungkin gampang dia mempercayai itu. Tapi kalau orang yang mengimani setiap yang bernyawa itu ada rezekinya, oh itu tidak akan gampang dia sedikit tuh. Makanya kalau orang gue iman tuh bukan dicari karajo dulu baru bini, dicari bini dulu maka dapat karajo. Berarti kurang imannya Ustaz ya? Belum kuat. Belum kuat. Ibu dan Bapak rahimahumullah. Maka jangan heran orang-orang dulu itu banyak keajaiban-keajaiban rezekinya. Dulu Pak Ustaz, tidak mungkin rasanya punya rumah, tapi menikah dapat membangun rumah. Sekolah anak pertama Pak Ustaz, alhamdulillah selesai anak awak. Apalagi kalau anak itu sekolah Pak. Saya tak satu dua kali mendengarkan banyak orang berkata, Ibu dan Bapak rahimahumullah, dulu Pak Ustaz, rasa-rasanya tak mungkin anak di sekolah, rasa-rasanya. Apalagi anak di sekolah Pak Ustaz, macam mana sampai orang kayu sekolah, macam itu pula anak awak sekolah. Kalau orang bapiti banyak bisa menyekolahkan anak di situ, patut awak punya duit pas-pasan, tapi sekolah anak orang, sekolah anak awak, selesai anak orang, selesai anak awak. Kalau menikah saja ada rezeki Pak, apa lagi menyekolahkan anak? Siapa yang membuka jalan menuju ilmu, Allah bukakan dia jalan menuju syurga.
Jalan menuju surga saja dibukakan di Allah Ta'ala, apalagi cuman jalan menuju rezeki. Makanya banyak orang berkata dulu, Pak Ustaz, ketika anak-anak ke sekolah, ibu sedang mendaki, aduh aja rezeki, Pak Ustaz. Semenjak anak kota naik kuliah, Pak Ustaz, menurun rezeki. Kenapa itu bisa, ibu dan bapak rahimakumullah? Karena ketika bapak ibu menyekolahkan anak itu, malaikat diperintahkan oleh Allah Ta'ala mengembangkan sayapnya, mengepakkan sayapnya, mengenaungi siapapun yang mencari ilmu, apatah lagi orang yang menafkahinya. Jadi memang awakku kok dapat manitik palu awak mencarikan binti itu anak. Jangan sampai jadi anak awak itu terhalang oleh kemalasan orang tuanya. Saya Jumat kemarin Pak lama saya termenung mendengar kuliah dengan Profesor Dr. Nazar Karim, mantan Pak Rektor. Hasil penelitian saya, kata Pak Rektor, mantan Rektor UIN, orang Riau ini persentase kerjanya dalam per hari itu rata-rata 3 jam. Rupanya nilai kerja awak Pak dalam sehari itu, dalam 24 jam itu hanya 3 jam. Tapi kami berangkat pagi, pulang sore, Ustaz, betul. Berangkatnya lama, berkerajonya dan kurang. Bahkan kalau batukang ini Pak, lama mengejek pada batukang tu. Lamanya mengejek pada batukang tu. Mohon maaf kalau mengajar dia. Lama kadang-kadang hal-hal yang tidak berkaitan dengan mengajar daripada dia membimbing itu, ibu dan bapak rahimakumullah. Rata-rata kata beliau hanya 3 jam. Bahkan tak jarang kita menemukan ada laki-laki yang tidak mau menghempaskan tubuh mencari ridha Allah dan menafkahi keluarganya setiap hari. Padahal ibu dan bapak rahimakumullah, saya ayahanda, saya sampaikan di IKMI, kita ni laki-laki payah mengalahkan manusia. 3 amalan perempuan kita tidak punya, Pak Ketua. 1, perempuan itu mengandung. Awak macam mana pun buncit dari awak, tetap tidak bisa mengandung. Ya, yang lain. Yang kedua, pada usia itu kelebihannya melahirkan, tertumpah darahnya. Wahnan ala wahnin, susah di atas susah, derita yang bertambah-tambah. Itu yang menyebut Allah, bukan awak. Mohon maaf, tempat yang kecil mengeluarkan 3,5 kilo bayi umat manusia. Masya Allah. Aku patutlah Nabi menyebut ibu. Yang ketiga, menyusui 2 tahun lamanya. Ayahnya bisa lalu dan ibu pun tak lupa. Jadi bapak-bapak, ini mumpung yang ramai bapak-bapak, ini rahasia kita aja. Satu-satunya peluang amal yang bisa menyebabkan laki-laki itu berada di nomor urut 4, apa itu? Jadikan tubuhmu itu bersaksi setiap saat menetes keringat ketika menjadikan nafkah buat keluarga tercinta. Manit ya podo awak dekat. Makanya Gusmul, saya merinding mendengarkan Buya Haji Muhammad Rusdi Nur. Siapa beliau? Mudirul Ma'had Darun Naqdah. Saya berangkat di bulan 2 mau masuk bulan 3 kemarin sebelum Ramadan. Kebetulan jamaah kami berangkat itu Pak 3 orang pimpinan pondok. 3 orang pimpinan pondok Mudirul Ma'had. Dan di antara yang bertiga ini guru saya. Dulu beliau guru saya bahasa Arab, sekarang beliau Mudirul Ma'had, Buya Haji Muhammad Rusdi Nur. Apa kata beliau? Beliau panggil saya Buya pula, walaupun saya ini muridnya. Buya kata beliau, aku tengok di Darun Naqdah rato-rato anak-anak yang sukses
itu anak-anak yang wong tuanya mau pepolu, kalau bahasa Oconya mau pepolu. Berkeringat habis-habisan ayah bundanya menafkahi anak. Pontang panting dia demi menyekolahkan membayar SPP anak, itu yang cenderung anaknya berhasil jadi orang. Tapi Buya, kata beliau, orang tua yang cenderung gratis nak gratis, gratis nak gratis, ada tuh kadang-kadang nggak ada yang gratis Buya, nggak ada yang bisa dikurangi Buya. Itu justru cenderung anaknya sulit menjadi orang. Saya langsung teringat almarhum ayah saya, ibu dan bapak rahimahumullah. Rupanya kalau ayah ini menghempas keringat yang mencari nafkah untuk istri, untuk anak, untuk keluarganya, justru anaknya itu cenderung berhasil. Sekolah nak gratis, SPP nak gratis. Aduh, ayah tumbuh itu. Di kalau dapet Pak, memang menetes keringat kita itu. Itulah yang menyebabkan seorang ayah itu memiliki nilai berbeda dibandingkan kebanyakan ayah-ayah lain. Maka dia layak berada di nomor urut 4 setelah mengandung, melahirkan, menyusukan, mencari nafkah. Maka seorang laki-laki itu kalau mencari nafkah, apa kata Nabi? Seluruhnya ada balasan, illa ujirta alaiha, seluruhnya ada pahalanya, seluruhnya ada ganjarannya. Hatta ma taj'alu fi famimra'atik, walaupun hanya menyuapkan makanan masuk ke dalam mulut istrimu. Jadi awak menyuapkan makanan ke bini awak. Awak berangkat pagi pulang sore, awak berangkat pagi pulang malam, itu jadi ada pahalanya itu. Itu jelas ada jihadnya, itu jelas ada amalnya. Bahkan ketika uang tadi dibawa pulang ke rumah, oleh istri dimasakkanlah goreng pisang. Goreng pisang itu bapak cubit sikit, bapak ambil sikit, bapak cuil sikit, bapak suapkan kembali ke mulut istri bapak yang lelah yang memasakkan goreng pisang itu. Kata Nabi apa? Itu pun ada pahalanya. Masya Allah. Tapi ingat, kamu dulu istri awak. Enggak, kau salah paham itu. Ke mulut istri awak. Bayangkan, hanya menyuapkan makanan. Aduh, subhanallah. Masya Allah. Maka orang-orang yang menafkahi anak itu, Pak, menafkahi istri, menafkahi keluarga, ya ada budak-budak miskinnya. Saya selalu mencontohkan di kampung saya itu, bukan bapak nampak di mata saya. Pekerjaan ibu tuh menggembalakan kerbau. Yang kedua dia menanam padi. Dengan itu dia menyekolahkan 9 orang anak. Salah satu orang anaknya itu ibu dan bapak rahimahumullah kepala sekolah di Pekanbaru ini. Kok bisa 9 orang anak itu hanya bisa SPP-nya, makannya, segala-galanya, bahkan kitab kuningnya itu selesai oleh peladang dan menggembalakan kerbau. Tapi disitulah kita menengok Pak Haji. Datang banjir, padi orang rebah, tak bisa disabit, tak bisa dipanen. Padi mak nih tetap dia tegak. Di atas banjir pun dia bersampan menyabit padi. Tidak hilang rezeki. Kerbaunya Ustaz, kerbaunya macam itu juga. Kerbau orang pak 2, jantan 2, betina, diperakikan, dibinikan, nggak boleh dia keluar dikasih pagar, tak ada anaknya. Kerbau mak ini hanya ada bininya, tak ada lakinya, beranaknya terjadi. Memang hadir rezeki orang menyekolahkan anak itu. Makanya kalau ibu dan bapak baca kisahnya Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu kan unik. Sebagian ulama menyebut nama beliau itu Halimah As-Sa'idah. Ada yang menyebut namanya Halimatus Sa'diyah. Kenapa pakai Sa'diyah? Karena nama kampung dia itu
Sa'ad bin Bakar. Jadi Halimah dari Bani Sa'ad bin Bakar, maka disebut Halimatus Sa'diyah. Ada yang menyebut namanya Halimah As-Sa'idah, perempuan yang berbahagia. Namanya Halimah, dia berbahagia. Padahal dia sakit. Kenapa bisa bahagia? Padahal untuk menyusukan anaknya tak cukup. Tapi kenapa dia bahagia? Ketika beliau mengangkat tubuh Nabi Muhammad SAW, apa kata beliau? Demi Allah, aku seperti tak mengangkat apapun juga. Jadi jangan dikira, jangan anak kandung awak lebang. Anak kandung orang awak yang membesarkan itu ada barokah. Jadi kalau ada orang kini membunuh anak sampai orang sekaligus, anak orang, anak orang. Saya lama kemarin sorenya datang ke ruangan saya itu seorang dosen. Beliau kebetulan belum mendapatkan momongan. Jadi ada anak almarhum abangnya sedari kecil bersama beliau. Apa kata beliau? Kalau dikira-kira ya Ustaz, tak mungkin anakku bisa sekolahkan. Tapi semenjak imam di rumah Ustaz, rezeki kami itu aduh tali. Aku menyekolahkan anakku luar biasa. Lalu ada yang mengatakan, itu kan rezeki anak yatim. Bukan anak yatim, anak bapak itu ada rezekinya. Anak kakak bapak ambil menjadi anak awak dalam rumah sekaligus. Ya memang anak awak itu, tapi awak bawa ke rumah awak karena mungkin ayahnya telah wafat. Awak yang langsung tiap hari menafkahinya, ada rezeki. Jangan awak tapi menyekolahkan anak. Saya pernah mendengarkan itu ayahanda. Waktu itu saya tak mengurus beasiswa S3, tak jadi saya mengurus. Karena setiap tetesan keringat menafkahi sekolah itu ada rezekinya. Ada rezekinya. Alhamdulillah sampai hari ini, insya Allah pertengahan Desember ini sudah habis di semester 2, belum ada kendala sama sekali. Jadi ibu dan bapak rahimahumullah, kewajiban kita ini kan menjalankan perintah. Segala efek daripada perintah itu tugasnya yang menyuruh, yang memerintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, ibu dan bapak, kalau mau menengok keajaiban rezeki ini, bisa kita lihat ketika orang itu berangkat ke tanah suci. Coba tengok. Belum pernah kita mendengar orang pulang haji miskin. Belum kita pernah mendengar orang pulang umroh miskin. Rupanya kalau kita tengok-tengok hadis, ketemu oleh kita salah satunya kebiasaan Nabi melepas orang haji. Kalau dikiaskan kebiasaan Nabi melepas orang untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. 3 rupanya doa Nabi. Walaupun di rumah kita yang berdoa Pak Imam, hakikatnya yang berdoa itu Nabi. Mengapa demikian? Karena setiap orang berangkat menuju ke tanah suci itu untuk melaksanakan haji dan umroh itu 3 doa Nabi. Yang berdoa Nabi, kalau yang berdoa Nabi, laisa hijab, la hijab. 1, ya Allah, terimalah amalnya. Kalau diterima amal macam mana Pak Ustaz? Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara umrah yang satu dengan umrah berikutnya dihapuskan dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur tak ada balasannya kecuali syurga. Itu kalau diterima. Yang kedua, selain Nabi meminta agar diterima amalnya, kata Nabi SAW kepada Allah Ta'ala, wa ghafara
lambaka kepada orang berangkat itu, semoga Allah mengampunkan dosa. Semoga Allah mengampunkan dosa. Jadi orang yang berangkat haji, berangkat umroh itu didoakan oleh Nabi agar dia ini diampunkan dosanya. Namun yang unik yang nomor 3, apa doa Nabi yang ketiga? Wa akhlafa nafaqotaka. Semoga Allah mengganti seluruh uang belanja yang engkau pakai. Belanja yang digunakan untuk berhaji, untuk berumroh itu pasti diganti oleh Allah Ta'ala. Maka ibu dan bapak, saya karena kebetulan pelaku usaha haji dan umroh, ada jemaah-jemaah itu berangkat umrohnya 27 kali. Banyak kali umrohnya Ustaz, kenapa dia tidak bantu si A, si B, si C? Ini orangnya ahli sedekah. Sedekahnya hebat, membantu masjidnya hebat, umrohnya hebat, hajinya hebat. Yang tak hebat cuma satu, rumahnya. Rumahnya biasa saja. Rumahnya biasa saja, hajinya 7 kali, umrohnya 27 kali. Suaminya haji 6 kali, umrohnya 22 kali. Badannya sehat. Nggak pernah kita mendengar beliau sakit. Ahli sedekah. Saya di Pekanbaru ini salah satu orang yang bisa memerintah kayak beliau. Mengapa bisa memerintah Ustaz? Dikala saya masuk Pekanbaru ini, sempat saya payah mencari makan agak 2 hari karena uang di titip ayah habis. Kemana kita nak makan? Waktu itu sempat kami minum itu hanya minum air keran masjid. Siapa yang pertama kali membawa kami makan ke rumah? Ibu Nina. Beliau tidak tahu kalau saya orang Mangkina, karena ibu Nina orang Mangkina. Tidak tahu dia kalau saya orang Mangkina. Tapi menengok kita tinggal di masjid itu, sedekahnya luar biasa. Ayo Ustaz, ayo Ustaz. Ayo kita ke rumah, ayo kita makan di rumah. Yang ada semua dimakan, yang tidak ada semua dicari. Tapi jarang sakit, sehat selalu. Bisa berulang-ulang ke tanah suci. Rupanya rahasianya memang orang yang ke tanah suci ini, itu Allah cabut salah satunya bulan miskinnya. Yang ketiga, orang yang suka zakat, suka sedekah. Wah, itu tidak ada orang miskin. Ya, kalau sudah bersedekah dia, memikirkan zakat dia saja payah. Di Binwang ini seberang Langgini, ibu dan bapak. Kalau ibu pernah ke Bangkina, ada namanya Langgini. Di seberang Langgini itu ada desa namanya Desa Binwang. Dulu Desa Binwang itu RK 2 Kelurahan Pulau, kelurahan kami. Ada orang kaya di situ. Kalau sudah berbagi, tak lagi menengok jenis kelamin, tak lagi menengok kaya miskin orang. Jadi kalau dia berbagi, bagi. Semua orang dapat. Siapa namanya Ustaz? Haji Bakar. Kalau ibu dan bapak pernah hidup di Bangkinang tahun-tahun 80-an itu di daerah Bangkinang seberang itu tak ada orang tak kenal Haji Bakar. Bahkan buat kami, saya Pak, yang nggak pernah berjumpa dengan beliau, nggak pernah saya berjumpa. Karena setiap beliau bagi-bagi saya nggak pernah datang. Tapi namanya harum sekali. Siapapun dikasih. Dalam mula wak hidup di Pekanbaru, belum pernah wak jumpa orang macam itu. Haji Bakar itu pemurahnya luar biasa. Tapi anehnya, duit tidak habis-habis. Kadang-kadang awak yang jarang-jarang pagi lagi kok,
sibuk nak habis itu. Jadi boleh udah habis duit. Masya Allah. Rupanya kalau kita tengok kepada definisi zakat itu paling tidak artinya kan 7. Pertama, zakat itu artinya bertambah. Yang kedua, bertumbuh. Yang ketiga, berkembang. Keempat, bersih. Yang kelima, suci. Yang keenam, baik. Yang ketujuh, barokah. Rupanya zakat itu hebat arti. Mengapa zakat disebut bertambah? Karena bila berzakat, yang tadinya seketik menjadi banyak. Yang kedua, bertumbuh. Apa bedanya bertambah dengan bertumbuh? Kalau bertambah, angkanya bertambah. Kalau bertumbuh, tempat masuknya bertambah, tempat datangnya bertambah, tempat hadirnya bertambah. Itu namanya bertumbuh. Awalnya matu ayahnya menjadi 2, menjadi 3, dan seterusnya. Yang ketiga, berkembang. Orang kalau sudah berkembang hartanya, yang mendapat tidak hanya ini, anaknya barazaki, suaminya barazaki, bininya barazaki, minantunya barazaki, mohon maaf, badannya sehat, pemikirannya jernih. Itu pernah orang itu berkembang rezeki. Mohon maaf, awak tengok anak gadinya, awak tengok anak gadi awak, rancak rasanya anak gadi awak, tapi ketujuh orang anak gadinya. Atau bertahan orang pula sampai ke tingkat berkembang rezeki. Menengok anaknya, sejuk je hati orang tu mana. Karena itu yang dia makan bersih. Yang keempat bersih, yang kelima suci. Apa bedanya bersih dengan suci? Bersih itu zahir yang memakan. Suci apa yang dimakan. Bersih subjek. Suci objek. Bersih berarti pelaku. Objek apa yang dilakukan. Jadi orang berzakat itu pemikirannya bersih. Orang kalau udah sampai ke tingkat suku berzakat itu tenang aja pikirannya Pak. Nggak nampak kelas kursu. Tenang ya Pak. Tenang, bersih, dah hilang dah apa namanya hubud dunia dia itu dah hilang, dah bersih dah. Kemudian suci apa yang dia makan. Jadi bersih jiwanya, suci yang dimakannya, maka efeknya adalah yang keenam baik, menjadi baik cara berpikirnya. Coba ibu bapak tengok debat tadi malam. Kan nampak tuh yang pemikiran baik dengan pemikiran yang baik. Itu salah satu yang mempengaruhi makanan. Boleh kita cek. Dari mana kau tahu? Anda usah jauh-jauh ke sana. Tengoklah kebiasaan orang yang menjaga makanannya. Insya Allah pemikirannya baik. Cara berpikirnya baik. Memandang orang baik. Kalau telinganya mendengar, suka mendengar yang baik-baik. Sikap dia, bahkan ketika hiruk pikuk sekalipun, kacau balau sekalipun, tetap sikap dia itu baik. Pandai memilah, pandai memilih. Ada petanda zakat itu baik. Jadi ibu dan bapak rahimahullah tak nampak emosi dia. Saya tak menunjukkan nama orangnya. Tapi kan bapak ibu kan nampak itu. Ibu dan bapak rahimahullah, selain baik, kemudian barokah. Barokah ini bahasa yang sering diucap orang, tapi tak banyak orang yang mengetahui tentang keberkahan. Apa itu? Berkah itu ibu dan bapak rahimahullah adalah perkataan yang paling mudah diucap, tapi banyak yang tidak meraihnya. Cara menengok berkah yang paling sederhana, tengok 3 hal.
mustajabkah doanya? 2, sampaikah hajatnya? Yang ketiga, menjadi cukupkah pencaharian hidupnya? Kalau doanya mustajab, itu pertanda barokah. Hajatnya menjadi sampai, itu pertanda barokah. Kemudian hidupnya cukup. Cukup itu pokok pas. Taraga naik haji pas ada peti. Taraga membali oto pas ada peti. Taraga pulau nak menabung membagi tanah cukui petinya. Cukui pas jadi hidupnya pas-pasan, pas seluruh. Ada orang kadang petinya banyak menurut awak, tapi nampaknya susah maka panjangan. Inyo yang minum kopi, ada tengok itu siapa lengkap membagi. Aku nampak ya seperti itu. Inyo kan meminum, ada tengoknya pula siapa kan membagi. Tapi kalau orang harta itu barokah, tenang ya. Karena rupanya sebanyak apapun piti awak, yang mau makan itu juga. Kadang belum tentu makan enak itu kenyang bang, betul tak? Kadang makan seadanya itu lebih kenyang pula daripada makan yang aneh-aneh. Ya bukan? Ibu dan bapak rahimahullah. Di antara hal-hal yang bisa juga mencabut miskin, nafkah itu menyebabkan Allah jaminkan nafkah untuk kita ketika kita meluaskan nafkah. Ada orang yang menafkahi bini anak jurang tua, pasti kalah. Dijamin dia kalah. Orang kalau hanya menafkahi bini anak itu jauh tertinggal dengan orang yang menafkahi orang tua dan mertua. Oh, jauh ketinggalan. Bapak ibu adik beradik coba lihat tengok. Jadi jauh kita menengok adik beradik. Yang di antara adik-beradik itu kan ada yang kadang-kadang penyayang ke orang tua, ada yang kadang-kadang ya gitu-gitu saja. Padahal yang paling kayu pun dan nomor 3, tapi asal berjumpa dia susah, payah. Kalau nampak di awal ibu yang paling kayu, tapi dalam kayu itu ibunya payah. Ada salah satu adik awak tu, misalnya, yang nomor 5 misalnya, menurut awak tak begitu kayunya dah. Tapi tanam di pemikirannya. Kepada amaknya maki, kepada ayahnya maki, kepada mintuanya tak ditinggal. Walaupun kadang-kadang bahagian mintua pun tak sama banyak, dia sama amaknya dah. Ya kan? Karena nancik mengandung mah, nancik menerima mah. Nak sama dia bagian amak kandung sama mintua kandungnya. Tapi asal amaknya dapat piti, ni lagi pula ke mintuanya tadi. Mintua kok kalau nak berdoa apa? Oh, itu luar biasa. Kalau amak apa mendoakan apa itu biasa. Bukan berarti saya mengecilkan, tidak. Kenapa demikian? Amak apa tu? Enggak punya apa lagi pasti mendoakan. Tapi kalau amak bini apa mendoakan apa? Kalau tidak kena spesial, oh itu tak mudah doa keluar. Namun doa mertua itu meluncur kepada bapak tulus, wah itu luar biasa. Yang benarnya orang tua kita nafkahi, mertua ini semampu kita dayung juga. Sekali lagi, walaupun mungkin tidak banyak jumlahnya karena uang terbatas. Kok bapiti banyak lawan kan kok kesadu nak dayu, tapi tidak mungkin mendayu. Tapi amak jo ayahku bagi seorang laki-laki wajib makudana menafkahi istri, menafkahi anak,
tak lupa awak menafkahi amak cuaya awak. Semampu awak nafkahi puluh pintu awak. Oh itu Pak, bukan apa mencari pintu rezeki. Pintu rezeki itu Pak, tak pelekok, terpelantian di membawa apa. Bukan kita mencari rezeki. Rezeki itu yang gelisah kalau kita tak berjumpa dengan dia. Maka syarat nafkah. Maka salah satu doa yang penting adalah, ya Rabb, jadikan rezeki itu di tanganku, bukan dalam jiwa. Kalau dalam jiwa aku Pak diputar no hati Pak, maka rezeki ku nak mengakat cukup kalau dia memutar jiwa. Makanya kalau ada orang mengatakan, ambo Ustaz kalau lapang kok Ustaz apa dan tidak. Iya, cuma menunggu apa lapang bilo. Menunggunya lapang tu bilo. Tapi kalau orang yang suka memberi itu Pak, tak lagi dia menengok dia sempit tak sempit. Karena yang ada tu, walaupun terbatas dia hari itu, dikasihnya orang tuanya, tetap dia sekolah anaknya. Dikasihnya mak ayah dia, mertua dia, tetap juga bisa dia pergi umroh, tetap juga dia bisa beli mobil. Nyeko ada yang mendasak tulah kan dilawan Pak. Makanya salah satu pahala sedekah yang paling hebat itu adalah ketika kita berani mengeluarkan harta dalam keadaan syahihun, kebutuhan banyak. Teman bukan dibayar, teman bukan mendasak. Di saat itu kita bersedekah, itu yang paling tinggi pahala sedekah. Maka ibu dan bapak rahimahullah, jangan ragu, jangan takut. Iko nak kadang-kadang kan magia maknya piti 300.000. Minta izinnya kepada anak orang. Ya Bu. Ibu, ada orang memberi makan emaknya, duit untuk emaknya 300.000, minta izin dia kepada bininya, anak orang. Ibu-ibu ini betul anak orang. Ragu pula nampaknya. Kalau tidak setuju anak orang ni, ada jadi dia kasih duit emak dia. La ilaha illallah. Ini Pak, kalau ada kepala, ada bini, ada anak, ada anak, ada ayah, maka di mana letak kepala yang sebenarnya itulah amak kandung awak. Kalau urusan makan isi perut amak yang mengandung awak, diuku awak, di bini awak, itulah time is over. Time is over. Kalau urusan kurang dan bapak ni hujan badai ini mencari piti untuk awak, memotong karet dulu menyekolahkan awak, ayah namanya. Harimau kan dihadapinya ke hutan Tuhan. Subuh hari lain, mohon maaf, kita sholat subuh panda ayah tu. Kau sholat subuh pun di hutan tu sholat subuh, dihintainya di harimau. Kini minta izin awak ke anak orang lagi makaninya padahal tidak tahluk mencari piti depan dalam gege ayah. Minta izin awak ke bini awak. La ilaha illallah. Mama, boleh mak? La ilaha illallah. Anyuik ke tak anyuik? Itu maruah kita yang paling besar. Kalau sudah itu diusik oleh perempuan, itu tidak barang boleh jawab. Apapun boleh diusik oleh perempuan, tapi kalau menyangkut emak kandung, ayah kandung kita, itu tidak ada. Alun-alun nyoleh, iko mengandung awak, iko yang melahirkan awak, iko yang membesarkan awak, ayah awak pucek mukul yang mengadang awak.
Ambak kayu di sepeda untuk orang gege macam dipitin tu anak ini minta izin. Kok apa bagalah? Apa kan tahu bagaimana susah menyekolahkan anak, menghadangkan anak. Patut awak beristirahat, nak beristirahat awak. Tak konang jua nak kan sekolah. Tak konang jua nak kan mencapai cita-cita. Iko terawak, iko nak dibodi, iko. Abadayung jua. Iyalah kalau macam orang sekali teken duit, sekali teken duit, nang mau hampe badan kau pak. Lalu pandai lo anak awak kau mencari anak gadi ulang. Asal menjak punya anak gadi ulang kau boleh mandi. La ilaha illallah. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, sayang kepada istri itu mesti, sayang kepada anak itu mesti. Tapi jangan sayang ini menyebabkan kita kacang lupa pada kulit. Banyak tinggi dong, kacang itu lupa pada kulit. Bahkan banyak pula kacang yang tak tahu dia kacang lagi. Kalau kacang lupa pada kulitnya Pak, masih kacang ini. Kalau kacang nggak tahu lagi dia itu adalah kacang, itu pertanda anak itu tak lagi tahu siapa dirinya. Tak tahu siapa dirinya. Maka ibu dan bapak rahimahullah, mudah-mudahan Allah tuntun hati kita ya. Jangan takut kita memberi kepada orang tua kita, kepada ayah mak kita, kepada bini kita. Kalau bapak yang istrinya bekerja, jangan bapak biarkan hanya istri bapak bekerja lalu uang dapur pun dari gaji dia, jangan. Jadikan setiap tetesan keringat bapak itu menafkahi dia. Karena hanya itulah amalan terhebat seorang suami Pak. Bakal ini awak mencari nafkah. Itulah Bapak Ibu rahimakumullah, tak kaji, tak curhat, tak motivasi, tak apa namanya, ekolah ada. Yang saya sampaikan ini kumpulan cerita banyak orang. Mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha min inayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.